Membangunkan sahur keliling kampung rasanya sudah menjadi tradisi tak terpisahkan dari bulan suci Ramadan. Di Bandar Lampung, sekumpulan anak muda tetap berkeliling untuk membangunkan warga untuk sahur di tengah situasi pandemi corona. Mereka menjalankan tradisi dengan tetap memperhatikan imbauan pemerintah. Di tengah pandemi COVID-19, pemuda tetap menjalankan tradisi berkeliling membangunkan warga untuk melaksanakan sahur dengan alat musik seadanya dan gerakan yang unik. Tradisi membangunkan warga sahur tahun ini ada yang berbeda. Di tengah pandemi corona saat ini, para pemuda juga tetap memperhatikan himbauan pemerintah untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama. Alat yang digunakan untuk membangunkan sahur ini berupa gitar, kentongan, hingga perabotan rumah yang sudah tidak terpakai. Pukulan dan alunan gitar yang dipadukan menghasilkan irama untuk membangunkan sahur yang dilakukan pemuda dengan mengelilingi perumahan Kemiling Permai, Kota Bandar Lampung. Ini biasa kami lakukan selama bulan suci Ramadan aja, Bang. Alhamdulillah sejauh ini belum ada, Bang. Malah mereka bersyukur karena adanya kami, mereka tidak kesiangan gitu. Tentunya tradisi membangunkan sahur ini dirasa sangat membantu warga yang hendak menjalankan ibadah puasa agar terbangun saat sahur. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Lalu seperti apa suasana Ramadan di Bandar Lampung di tengah pandemi corona ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Tania. Selamat pagi Cindy. Dari pantauan Anda di lapangan, apa sebenarnya perbedaan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya di Bandar Lampung? Sebenarnya kalau untuk di Provinsi Lampung tidak jauh berbeda, Adristi dan juga Erianda, karena hingga saat ini juga meski pemerintah Provinsi Lampung belum menerapkan pembatasan sosial berskala besar di tengah wabah pandemi corona saat ini, namun sejumlah aktivitas masyarakat masih terpantau normal. Walau memang di sini petugas kepolisian juga tetap melakukan patroli untuk memantau aktivitas warga agar tidak berkerumun begitu. Namun terpantau kalau kami melihat sejumlah warga juga masih memilih untuk melakukan ibadah di masjid dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Hingga saat ini juga wabah COVID-19 di tengah bulan Ramadan, di tengah wabah COVID-19 ini juga berimbas kepada ekonomi masyarakat. Hal ini juga pemerintah provinsi bersama dengan juga pemerintah kota melakukan atau memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat tidak mampu. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat di tengah suasana yang sulit saat ini. Beberapa waktu lalu kami juga memantau petugas Satgas COVID-19 bersama dengan provinsi dan juga kota ini membagikan sembako kepada sejumlah masyarakat yang memang datanya sudah tercatat di kelurahan dan juga kecamatan. Wabah COVID-19 di tengah bulan Ramadan ini juga beberapa waktu lalu juga sempat pemerintah provinsi atau pemerintah pusat yang mengeluarkan anjuran larangan mudik ini juga berimbas dengan pembatasan kendaraan dari luar daerah Lampung menuju Provinsi Lampung. Hal ini juga kami terpantau di beberapa pintu masuk jalur darat yaitu di jalan tol begitu. Kami memantau beberapa waktu lalu seperti di jalan tol Simpang Pematang Mesuji di mana petugas sudah memperlakukan kendaraan-kendaraan dari luar daerah Lampung yang ingin masuk ke daerah Lampung ini dipantau untuk memutar balik arah atau dilarang untuk masuk ke wilayah Lampung. Juga yang terjadi di jalan tol Kota Baru, Lampung Selatan, sejumlah kendaraan dari Pulau Jawa yang ingin masuk ke Sumatera juga dihimbau untuk putar arah balik ke daerah asal. Hal ini dilakukan juga sebagai imbauan kepada masyarakat untuk mencegah penduduk dari luar Lampung untuk masuk ke Provinsi Lampung, begitu. Erianda dan Adristi. Ya, Cindy, kalau Anda sendiri sekarang melaporkan di mana dan bagaimana suasana di sekitar Anda? Baik, Erianda, yang juga menjadi perhatian khusus kami adalah bagaimana aktivitas kegiatan sahur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Tepat saya melaporkan saat ini, saya berada di dalam lapas, saudara. Kami memantau bagaimana aktivitas sahur di dalam lapas. Di sini petugas menerapkan kebijakan bahwa nantinya
logistik atau makanan yang akan disalurkan kepada para napi itu dimasak sendiri di dalam lapas. Kemudian nantinya makanan ini dibagikan secara satu persatu kepada warga binaan, tentunya untuk mencegah lagi-lagi warga binaan ini berkerumun. Di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung ini juga ada 1.036 warga binaan. 146 diantaranya telah menerima kebijakan asimilasi dan 2 diantaranya adalah integrasi pada kebijakan atau peraturan dari Kementerian Hukum dan HAM Yasona Lauli beberapa waktu lalu. Nah, sisanya 1.036 warga binaan ini menjalani, walaupun sebagian besarnya beragama Islam, tetap menjalani kegiatan berpuasa, berbuka, dan juga sahur di dalam lapas. Tentu sahur ini juga kebijakan di dalam lapas juga menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Seperti setiap warga binaan dihimbau untuk tetap hidup bersih dan sehat, kemudian juga setiap sahur dan juga berbuka, mereka juga tetap menerapkan physical distancing atau jaga jarak dengan tidak menerapkan atau tidak berkerumun, dan juga makanan yang setiap diberikan kepada warga binaan diberikan secara langsung begitu. Jadi menghindari kerumunan warga binaan di dalam lapas. Irianda, Adisti. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Cindy Tania langsung dari Bandar Lampung. Masih informasi dari Kota Bandar Lampung.